Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang validasi form. Validasi form berarti memeriksa inputan yang di-input oleh user. Ada dua jenis validasi form, yaitu validasi di sisi klien. Validasi ini dilakukan pada web browser. Satu lagi, validasi pada sisi server. Setelah data diterima oleh server, lalu dilakukan pengecekan data oleh server tersebut, lalu di sisi server itulah dilakukan validasi. Validasi ini sangat diperlukan dalam sebuah aplikasi. Terkadang kita harus membuat form yang datanya tidak boleh dikosongkan atau wajib diisi, atau nanti dengan constraint data yang lainnya. Contohnya tidak boleh sama atau unik ya. Atau ketika kita mengupload sebuah file, nanti dicek dulu ukurannya, lalu extensionnya dan lain sebagainya. Dengan adanya validasi form ini, ketika terjadi kesalahan menginput data, maka akan ada semacam notifikasi ya, atau peringatan, sehingga si user harus memperbaiki inputan sesuai dengan validasi data yang ditentukan. Di dalam CI Framework versi 4 dan versi sebelumnya, sebelum kita membuat validasi datanya pada controllernya, maka dibuatkan dulu sebuah fungsi konstruktor yang menjembatani antara kelas dan objek. Kita memanggil helper, URL, dan form, karena teman-teman validasi itu berada di dalam form. Jadi pertama kali kita buat fungsi konstruktor memanggil helper, URL, dan form. Selanjutnya, untuk membuat validasinya, kita masukkan pada fungsi-fungsi yang terkait dengan processing form. Ada dua fungsi tentu saja, fungsi ketika menginput data baru. Pada video sebelumnya, fungsi untuk memproses input data baru ada di fungsi store, maka dilakukan validasi data pada fungsi store tersebut. Lalu yang kedua, nanti ya pada fungsi ketika ingin mengupdate data, itu form juga ya, ada di fungsi update. Nah, pada video kali ini kita akan coba di satu fungsi, yaitu fungsi store ketika user menginput data baru. Ya, pertama dipanggil helper dari formnya, karena validasi itu terletak pada area form. Lalu teman-teman kita masukkan validasi data sesuai dengan constraint yang ada di dalam database. Misalnya ISBN wajib diisi, nanti rules-nya require, untuk unique-nya is unique, lalu ada array, nama tabel buku, lalu field-nya ISBN. Maksimal 100 karakter dengan rules max length. Untuk menampilkan pesan errornya, ini opsional. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan errors ini, maka nanti pesannya berbahasa Inggris ya. Ketika ingin diubah dengan bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa membuat kalimatnya sendiri dengan array errors ya. Pertama require, nanti pesan errornya field, misalnya ISBN, field-nya wajib diisi, is unique, field sudah ada yang diisi, tidak boleh sama. Ketika menginput lebih dari 100 karakter ya, maka panggillah max length ya, 100, field nanti maksimal 100, atau sini max length aja bisa gitu ya. Oke, itu untuk yang rules wajib diisi, unique, dan maksimal karakter yang boleh diinput. Lalu ada contoh lain dalam field atau kolom lain, yaitu di tahun cetak, itu wajib diisi dan tipe data numerik. Oh ya, ketika rules lebih dari 1, nanti dipisahkan dengan simbol piping. Ketika rules-nya atau constraint datanya di dalam database ya, lebih dari 1, dipisahkan dengan notasi piping atau pipa gitu ya. Nah, untuk tahun cetak wajib diisi numerik, nanti untuk pesan errornya require ya, tahun cetak wajib diisi, lalu numerik nanti ketika diisi teks ya, maka ada pesan error, tahun cetak harus berupa angka ya. Ketika nanti ada field name email ya,
maka contohnya wajib diisi dan harus valid emailnya, maka rulesnya valid underscore email. Ketika nanti menginput emailnya tanpa ada alamat webnya, misalnya nasrul@nurulfikri.ac.id, cuma nginput emailnya hanya Nasrul, maka itu disebut dengan invalid email. Jadi emailnya harus valid, berarti tambahkan rules ya, yaitu valid email. Jadi ini tergantung data yang ada di sebuah table. Ini contoh yang email. Lalu ada contoh juga yang lain, yaitu untuk ngupload ya, misalnya wajib diisi ya, uploaded cover, ini nama filenya. Lalu ini tipe-tipenya, cover tipe yang boleh-bolehkan JPG, JPEG, GIF sama PNG. Berarti bitmap, BMP nggak boleh, atau icon, .ico ini juga nggak boleh, walaupun itu berupa gambar, gitu ya. Lalu di sini ada maksimal size, yaitu maksimum yang boleh diupload. Di sini contohnya 2 MB, 2048. Berarti ini satuannya teman-teman byte ya. Jadi 2048 byte sama dengan 2 MB, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba masukkan di dalam controller. Tentu saja di dalam studi kasus kita adalah dalam buku controller. Kita buka project kita sama-sama ya, CI 4, lalu pada controller buku. Langkah pertama, teman-teman menambahkan konstruktornya, fungsi konstruktor di paling atas untuk memanggil helper form. Biasanya URL juga disertakan ya. Kita buat public function sama seperti yang di sini di bawahnya, public function. Otomatis ada autocomplete-nya ya. Nama fungsinya konstruktor. Ya, seperti di dalam slide. Ya, underscore 2 kali construct, ini seperti konstruktornya PHP natif ya. Jadi untuk membuat konstruktornya seperti ini, function construct. Tidak ada parameter, teman-teman. Lalu fungsi itu memanggil helper ya, helper, yaitu helpernya form ya. Itu langkah pertama ya, teman-teman, manggil form ya, kasih array, full array kurung siku. Ada URL juga, nanti untuk keperluan yang lain boleh sekalian ya. Ada URL juga, boleh kita panggil. Oke, langkah pertama sudah, kita simpan dulu. Langkah kedua, setelah membuat fungsi konstruktor, kita tambahkan di fungsi yang nanti terkait processing form. Ada di 2 fungsi, fungsi store dan fungsi update untuk ngupdate data. Tapi kita contohkan di satu fungsi dulu, yaitu fungsi store ya. Langkah pertama, teman-teman memanggil fungsi helpernya ya, helper ya, form tadi ya, seperti di dalam slide ya, helper form, atau tambah juga URL juga boleh. Karena belum dipakai ya, nanti dulu. Selanjutnya teman-teman ya, kita buat rules-nya. Buat rule untuk validasi data. Kita buat variabel, nama variabelnya bebas di dalam slide. Itu nama variabelnya validation, sama dengan isValidate ya. Nanti kita masukkan
per field atau per kolom ya. Is validate ya, lalu karena berupa array asosiatif dikurung siku. Oke, akhir statement titik koma. Ya, disinilah kita masukkan teman-teman setiap elemen-elemen form atau setiap field-field validasi datanya. Diawali dengan nama fieldnya. Kita lihat pada slide ini, pada slide-slide yang ada nama-nama elemen form gitu ya. Oke, teman-teman, is validate atau saya buka aja project yang sudah ada karena cukup banyak ya. Jadi saya ambil atau saya copy dari project yang sudah ada. Oke, sebentar teman-teman, saya ambil dari project yang sudah ada biar tidak banyak mengetik gitu ya. Di htdoc sama-sama CI4. Ada di controller, buku controller juga yang sudah dibuat sebelumnya. Nah ini tapi saya buat satu-satu, tinggal kita ganti-ganti sesuai dengan rule yang ada di dalam database ya. Oke, pertama tentu saja ISBN teman-teman ya. Kita lihat dulu di database-nya. Nama database kita lihat lagi di file.env-nya. Nama file database-nya atau nama database-nya dbci4. dbci4, oh ini dia. Kita lihat constraint datanya di tabel buku teman-teman ya, di struktur. Oke, saya perbesar dulu. ISBN ini teman-teman unik, lalu not null semua ya kecuali cover, terusnya maksimal 100 karakter. Inilah constraint datanya yang akan dijadikan validasi data ISBN ya. Berarti teman-teman di sini ISBN ya, rulesnya wajib diisi unik, tidak boleh sama tadi ya, maksimal 100 karakter. Pesan errornya require wajib diisi, is unique, field sudah ada, ini keterangannya bebas. Tapi untuk errornya nanti mengambil dari rule yang ada di atasnya. Oke, yang kedua, nanti teman-teman kalau sudah jadi satu di copy paste saja. Yang kedua, judul kolom, judul buku, mohon maaf, ini diganti judul ya. Lalu tidak ada unik, hanya wajib diisi saja. Maksimalnya berapa karakter boleh kita lihat. Kalau judul tak terhingga karena tipe datanya teks, jadi tidak ada rules max length, hanya wajib diisi ya. Ini berarti dihapus yang lain. Oke, selanjutnya habis judul teman-teman, tahun cetak. Disesuaikan ya, tahun cetak. Tahun cetak wajib diisi dan nanti dia numerik. Kalau dilihat dari project sebelumnya ya, dia numerik ya. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan rules baru untuk tahun cetak ya, harus berupa tipe data numerik. Ini require-nya wajib diisi. Lalu teman-teman max length-nya nggak ada. Nah, selanjutnya ada rule numerik ya, field harus berupa angka. Keterangannya bebas, harus berupa angka. Untuk pesan error ini opsional teman-teman, boleh dipakai, boleh digunakan, boleh tidak. Jika tidak teman-teman pakai, nanti pesan errornya berbahasa Inggris gitu ya. Baik, setelah tahun cetak ada stop teman-teman, ini hampir sama. Semuanya wajib diisi ya. Stop ya. Dan di sini dikasih numerik. Ini, oh ya, ini sudah ada ya, di copy paste aja yang sudah ada. Ya,
field harus berupa angka. Habis stok teman-teman adalah ID pengarang, tapi kita nggak ambil dari field name-nya, melainkan dari elemen form-nya. Name elemen form yang ada di views buku form. Apakah name elemen form-nya teman-teman? Untuk pengarang, kita ketik name-nya pengarang, name penerbit, sama satu lagi name kategori. Oke, ya berarti di sini teman-teman hampir sama, wajib diisi semua ya, wajib diisi dan berupa angka, karena ID ya. Tapi karena option teman-teman pasti nanti yang dipilih angka, jadi untuk elemen formnya dia nggak bisa nginput karena bukan input type sama dengan teks, melainkan select option. Jadi sudah ada opsi-opsinya. Untuk numerik sebenarnya bisa di skip gitu ya. Kita ganti dulu field name elemen formnya, pertama pengarang ya, ini require dan numerik karena berupa ID ya. Untuk numeriknya boleh di skip karena select optionnya sudah ada pilihan gitu ya. Terusnya teman-teman penerbit ya, kalau lihat di desain database-nya ini integer semua gitu ya. Terakhir cover berupa teks gitu ya. Pengarang, penerbit, satu lagi kategori. Cukup panjang lebar teman-teman ya untuk validasi datanya, karena jumlah field di tabel buku cukup banyak juga. Terakhir apa teman-teman, kategori. Ini sama, wajib diisi dan harus berupa angka. Dan terakhir teman-teman ya, ada cover buku ya. Ini teman-teman saya ambil aja dari yang sudah ada. Untuk cover buku ya, ini dia, cukup panjang lebar teman-teman. Ya, hati-hati, pasangan kurung sikunya harus dilihat lagi. Nah, ini kurang satu ya, di enter, hati-hati, nanti akan error di bawahnya kalau nanti kurang satu gitu ya, kurung siku koma, jika ada array lagi nanti. Perhatikan ini warna hijau 116 berpasangan dengan yang paling awal. Oke, sudah benar ya. Untuk cover teman-teman, cover buku, karena dia nanti upload file, nanti rulesnya uploaded cover. Yang dibolehkan di cover ini JPG, JPEG, GIF ya. Lalu PNG maksimal 248 atau di sini maksimal 2 mega gitu ya. Nah, ini pesan errornya uploaded, harus ada file yang diupload. Untuk extensionnya harus JPG, JPG, GIF atau PNG. Max size-nya yang tadi paling ujung ya, maksimal 2 mega. Oke, teman-teman, sudah selesai pendefinisian tentang rule validasi datanya ya. Selanjutnya yang kita lakukan ya, teman-teman, proses validasinya ya. Setelah kita mendefinisikan rule masing-masing field, selanjutnya adalah processingnya. Jika invalid, nggak valid gitu ya, maka dikembalikan ke form buku dan nanti akan ada pesan errornya yang diambil dari validator yang sudah tersedia di dalam CI. Else, kalau nggak dilakukan processing form seperti biasanya ya, yang kalau ada upload file, upload, terusnya menginput data-data di seluruh elemen form ya. Jadi dikasih logic if not valid ya, if tidak valid maka diarahkan kembali ke form dengan menyertakan nanti pesan errornya. Baik, dari yang sudah jadi saja. Nah, ini logiknya teman-teman. Proses validasi kita tambahkan berarti setelah pendefinisian dari rules. Saya kasih berjarak ya, atau komentar. Nah, selanjutnya setelah mendefinisikan di sini pas proses upload dan seterusnya. Nah, ini juga proses-proses yang lainnya berarti masuk ke dalam logic. Oke, ini proses validasi data. Jika nggak valid, dikembalikan ke halaman form buku dengan menyertakan pesan errornya, validatornya gitu ya. Else, ya ini
Kalau else berarti ya valid. Kalau valid ya berarti teman-teman nanti dilakukan proses upload dan proses-proses nanti penginputan data-data selain file, data-data biasa ya. Nah ini ada buka kurung kural untuk else, berarti ada tutupnya paling akhir. Nah di sini kan error ya. Nah teman-teman ini tutup kurung untuk else-nya. Biar kita nggak bingung, untuk yang di dalam else-nya kita tabulasi sekali ya setelah else ya. Ini jika valid. Jika valid ya. Jika valid ya dilakukan processing form. Diawali dengan apa teman-teman? Upload file dan nanti input data yang lainnya. Oke, seperti biasa. Berarti ini saya blok saja. Yes, hati-hati teman-teman. Sampai update ya. Nah, sampai sini nih. Oke. Sampai redirect ya. Ini biar enak melihat pasangan buka tutup kurung kurawalnya. Ini setup. Nah, ini else-nya pasangannya nih ya. Jadi kalau valid ya dilakukan processing form biasanya mulai dari upload lalu input data-data yang lainnya. Oke, teman-teman simpan. Sudah selesai. Jadi untuk cukup panjang ya langkahnya untuk memvalidasi data. Pertama di controllernya membuat fungsi konstruktor, helper memanggil helper URL dan form. Lalu di fungsi yang nanti proses form ada di dua fungsi store memanggil helper formnya dulu, lalu membuat rule masing-masing elemen form. Oke ya. Ada yang unik, ada yang wajib diisi, ada yang numeric gitu ya. Di sini tidak ada contoh yang email ya. Tapi di dalam slide tadi ada contoh ketika teman-teman nanti menginput yang bertipe email gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke view-nya, ke form-nya untuk menampilkan pesan kesalahan jika invalid data. Jika datanya nggak valid gitu ya. Di dalam slide juga sudah ada sampelnya. Pertama menampilkan semua kesalahan di atas form. Nah, berarti nanti tidak spesifik, ini secara global semuanya. Coba nanti panggil dulu config service validation, ini yang sudah built-in di dalam CI. Lalu jika terjadi errors, ya error, semua error yang ada, nanti teman-teman buat style menggunakan bootstrap boleh, atau membuat sendiri boleh. Ini ada field set, ada bingkai, lalu ada warnanya merah untuk setiap validasi yang error. Nanti ada listnya gitu ya. Baik, saya ambil saja dari project yang sudah ada, dari views, lalu buku form. Oke, ini teman-teman. Jadi letakkan nanti di atas form ya, sebelum elemen-elemen form. Kita buka teman-teman di project kita, views, buku form ya, di atas form. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita panggil konfigurasi service pelayanan dari validasi yang sudah built-in, yang sudah ada di dalam CI 4. Lalu kita bisa tampilkan pesan errornya. Ini bebas-bebas saja. Ini saya echo, field set ini HTML murni ya, dengan style bordernya warna merah, putus-putus 1 pixel. Padding 15 pixel artinya nanti ada jarak antara field set dengan pesan errornya. Lalu kita cetak pesan errornya, validation list error. Ketika ingin dicetak warna merah, maka menggunakan style CSS, ini manual membuat sendiri ya. Div style color red, field set to field set. Coba kita tes. Kita jalankan server CI kita, PHP di terminal, Spark, dan PHP Spark Serve. Pastikan web servernya sudah running ya. Nah, cek dulu ya sudah running, Apache dan MySQL-nya sudah running. Lalu kita buka web browser, localhost 8080. Karena runningnya di port 8080 ya. Oke, master data, teman-teman buku. Kita tambah. Ya, coba saya kosongin semua apa yang terjadi, simpan. Nah, ini dia. Nah, wajib diisi semua ya, wajib diisi semua kayak gitu. Misalnya tahun cetaknya saya isi dengan teks apa yang terjadi ini.
pesan errornya. Pesan cetak harus berupa angka, gitu ya. Lalu stoknya juga saya tes ya. Oke. Terusnya ISBN-nya yang sudah ada ya. Nanti kita lihat dulu datanya ya. Oke, pesan errornya berganti-ganti. Coba ISBN-nya dari data yang sudah ada. Saya new tab aja teman-teman. Misalnya menanam jagung, lihat detailnya. ID-nya ISBN-nya 112. Kita input ya, 112 kan sudah ada tuh. 112. Apakah yang terjadi? Simpan. Ya, ISBN-nya sudah ada. Ini yang menanam jagung 112 ya. Baik teman-teman, ini opsional, boleh di paling atas atau per elemen. Kalau per elemen nanti satu persatu ya. Oleh karena itu teman-teman pilih salah satu ya nanti ya. Ini saya skip aja, saya komen ya. Saya komen if-nya ya. Lalu kita komentar. Oke. Kita akan coba yang pesan errornya per elemen di sini. Nah, kita buka, karena saya pakai Bootstrap, saya buka teman-teman situsnya Get Bootstrap. Oops. Pastikan internetnya tampil ya, atau lihat saja dari project yang sudah ada teman-teman. Ya, di form. Nah, di sini stylenya menggunakan apa teman-teman? Is invalid. Coba kita tes dulu. Ini mohon maaf, koneksinya saya nggak ada. Untuk berwarna merah teman-teman dikasih form control is invalid. Apa yang terjadi? Tapi ini kalau error aja ya, kalau berarti nanti ada logic. Kita tes. Nah gitu ya teman-teman ya, ini ada warna merah, ada tanda serunya, tapi nanti menggunakan apa? Logic ya. Logiknya seperti apa teman-teman? Logiknya jika didapati error pada ISBN, maka nanti kelasnya yang tadi hanya form control, ada tambahan apa tadi teman-teman? Is invalid. Yang tadinya kelasnya hanya form control biasa, tapi elemennya berubah, ada garis merah dan tanda seru tadi ya, warna merah juga. Nah ini ada is invalid, tapi is invalid ini untuk yang error saja. Logiknya teman-teman seperti ini, ada logiknya ya. Ini saya copy saja yang sudah jadi. Berarti is invalid di logic ya. Logiknya kalau error saya paste. Nah ini teman, form control spasi sebelum tutup petik 2-nya. Jika terjadi error di field ISBN ini, di elemen ISBN ini, maka yang tadinya kelas hanya form control ditambah is invalid. Nah semuanya berarti begitu ya. Di mana lagi teman-teman? Di judul. Ini form control spasi, nanti tinggal diganti elemen formnya, name-nya. Ini adalah judul ya. Oke, sesuai name elemen formnya ya. Selanjutnya ini tahun cetak, form control spasi, paste lagi. If validation error get error di field tahun underscore cetak ya. Name elemen formnya lihat teman-teman. Nah, name tahun underscore cetak. Oke. Lalu di mana lagi teman-teman? Di text area, di stock sama input type, input tipe sama dengan text, plus form control spasi sebelum petik 2. Jika terjadi kesalahan di apa teman-teman stock, tinggal ganti name elemen formnya, maka is invalid. If and if gitu ya. Lalu di pengarang apakah ada kelas form control? Adanya teman-teman kelasnya custom select ya. Coba ini saya simpan dulu. Kalau enggak nanti dilihat di situsnya ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Kalau diberi ya is invalid, kita coba. Di sini kelasnya bukan form control soalnya, kelasnya custom select ya. Oke, kita coba di sini. Ini teman-teman sesuai name elemen formnya adalah pengarang. Saya simpan.
simpan, di refresh. Nggak tampil ya? Berarti nggak perlu ya. Nanti cukup dikasih pesan error di sini deh ya. Oke, untuk elemen yang ini nggak usah ya, yang terakhir. Kita untuk ISBN, judul, tahun cetak, sama stok aja. Karena yang lain tidak ada kelas form control kecuali ini ya, cover ya, kecuali cover. Ini mungkin nggak usah karena cover pun nggak wajib diisi gitu ya. By default dia tidak wajib diisi. Berarti untuk yang tadi pengarang saya undo ya, biarkan dia kelasnya custom select saja. Lalu kita tampilkan pesan errornya di bawah setiap elemen-elemen form, mulai dari ISBN, input type, bla 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 ya, ini di enter aja. Jadi setelah name, setelah elemen formnya di sini ya. Nah, untuk mencetak errornya teman-teman di dalam slide sudah dicontohkan. Ini per elemen ya. Ya, per elemen ini dia. If class invalid feedback, ini bawaan dari Bootstrap ya. Atau P style color red, sama aja. Ini bawaan dari Bootstrap. Jadi ada div tutup div yang nanti warna berwarna merah, invalid feedback. Jadi feedback ketika dia datanya nggak valid. Ini ada di dokumentasinya si Bootstrap ya. Oke teman-teman, saya ambil aja dari yang sudah jadi. Nah ini dia di. Oke, div tutup div class invalid feedback. Ya, per elemen teman-teman, per elemen. Ya, ini dia. ISBN, oke. Div tutup div class invalid feedback, kita cetak error ISBN ya, sesuai dengan name elemen formnya ya. Lalu setelah text area atau sebelum tutup divnya boleh. Nah, di sini ya. Ini teman-teman tinggal ganti ya berdasarkan name elemen formnya. Ini judul. Ya, name judul disesuaikan. Lalu tahun cetak setelah inputnya di sini sebelum tutup divnya. Ya, ini name-nya tahun underscore cetak. Lalu teman-teman stok setelah input sebelum tutup divnya. Ini name elemen formnya get error, name elemen formnya adalah stok. Ya, kita lihat dulu teman-teman di refresh. Oke, ISBN sudah ada, judul wajib diisi, tahun cetak wajib diisi, dan seterusnya. Nah, untuk yang pengarang penerbit ini karena nggak ada form kontrolnya, teman-teman bisa langsung dikasih pesan errornya saja, berwarna merah juga ya. Oke, kita sekarang ke select option. Berarti setelah looping option ya. Setelah looping option di sini loopingnya. Nah, ini pesan errornya. Ini get error pengarang. Ya. Tinggal diganti sesuai dengan name elemen form. Lalu penerbit, setelah looping dari penerbitnya, select optionnya ya. Nah, ini dia, tutup and for each. Di bawahnya kita paste div tutup div class invalid feedback. Error validasi get error, ini name-nya penerbit. Oke, lalu untuk kategori, tentu saja setelah looping radio button kan input type sama dengan radio, ini and for each lagi, di enter. Ini kita cetak teman-teman, validation get error, name elemen formnya adalah kategori. Untuk yang file nggak usah ya. Oke teman-teman, sekarang kita refresh. Harusnya ada pesan errornya ya. Ya, coba disimpan dulu teman-teman, file save. Kategori tampilkah teman-teman? Oh, bukan berdasarkan ini berarti ya, bukan berdasarkan name elemen form, melainkan berdasarkan field name di database. Ini kan ID pengarang, ID penerbit, ID kategori. Oke, sama-sama ya. Berarti yang pertama teman-teman
ID get error, ID pengarang. Lalu di sini, atau lihat dulu di sini teman-teman. Ya, di sini sih oh ya, kita buat aja ya ID pengarang. Samain di dalam rules-nya ya. ID pengarang, ID penerbit, samakan dengan file name-nya ya. ID kategori. Nah, berarti di formnya juga, jadi bukan name elemen form teman-teman, ya, melainkan file name di database. Di sini ID pengarang, terusnya ID penerbit, ini foreign key ya, satu lagi ID kategori. Karena tadi nggak tampil pesan errornya ya, di bawah setiap elemen. Ya, tadi belum tampil, masih sampai stok ya, tapi yang lainnya belum tampil. Coba kita shift reload. Sudah tampilkah teman-teman? Shift reload ya. Coba, ini udah disimpan, dipastikan disimpan dulu. Get error ID kategori, get error ID penerbit, get error ID pengarang. Ya. Oke, ini juga sudah diganti nih. Ya, ID pengarang, ID penerbit, sama ID kategori disamakan. Saya simpan, isi preload teman-teman aplikasinya. Coba kita ulang dari awal ya. Master data, buku, tambah. Ya, ini nggak diisi teman-teman, apa yang terjadi? Ya, belum tampil ya. Belum tampil untuk pesan error di pilih pengarang, penerbit, dan satu lagi setelah apa nih namanya, radio button ya, atau posisinya kita lihat atau di yang sudah jadi teman-teman. Untuk yang pertama setelah pengarang ya, oh setelah select teman-teman ya, bukan setelah looping, setelah selectnya. Ini salah posisi, salah tempat berarti ya. Berarti diletakkan mulai dari ID pengarang, bukan di bawah looping ya. Ini salah tempat aja teman-teman. Setelah selectnya ya, setelah tutup selectnya. Oke, di sini. Ya, ini ID pengarang ya teman-teman. Saya simpan. Coba shift reload. Atau dikembalikan tadi apa? Pengarang, penerbit, kategori gitu ya. Di sini juga pengarang ya. Setelah select ya dari pengarang, error valid ya pengarang. Saya simpan ya. Saya shift reload. Tampilkah teman-teman, atau kita ketik manual aja ya untuk ngetes. Setelah select di sini kita ketikkan sesuatu ya, ada ya teman, ada. Oh, ini tidak dianggap kosong karena di sini sudah ada keterangan pilih pengarangnya gitu ya. Ya, di sini error validation get error pengarang. Get error teman-teman pengarang ya. Kita lihat dulu rules-nya, require numeric ya. Mungkin numericnya nggak usah kali ya teman-teman ya. Atau ini bisa di skip teman-teman karena berupa select option ya. Ya, ini require saja. Numericnya nggak usah. Oke, pengarang, penerbit, kategori. Di formnya bisa simpan dulu. Di formnya juga demikian ya. Error pengarang, error penerbit. Nah, ini teman-teman ya. Sama satu lagi error kategori. Namun penempatannya setelah tutup select, bukan setelah looping ya. Nah, di sini teman-teman.
juga nih yang untuk kategori ya. Record ya teman-teman. Oh iya, ini udah bener. Kalau untuk yang radio button teman-teman sudah benar ya. Ya, shift reload teman-teman. Oke, ini kita skip dulu teman-teman, nggak apa-apa ya. Sudah, yang penting sudah, karena ini berupa elemen yang lain ya, bukan, atau jangan invalid juga boleh mungkin teman-teman. Nanti jika tidak ada invalidnya dites sekali lagi ya, kalau enggak mungkin kita skip aja. Oh iya teman-teman, jadi nggak bisa pakai ini dia ya. Berarti ya kesimpulannya nggak bisa pakai kelas invalid feedback ya. Kita pakai yang lain nih. Berarti teman-teman nih, saya Ctrl Z, div style, kita aja deh. Ternyata yang nggak bisa tampil karena invalid feedback berarti tidak cocok buat select option dan radio button. Ini berarti buat style sendiri teman-teman ya, style. Misalnya color, warnanya warna merah. Oke, kita aja deh teman-teman ya. Diganti depannya bukan invalid. Tetap harus ditampilkan ya. Dan errornya ini teman-teman bukan div class invalid feedback, melainkan div style color red. Begitu pula teman-teman kategori ini ya. Ya, oke, saya simpan, saya refresh. Nah, teman-teman, ada semua ya kayak gitu. Ternyata dia invalid feedback hanya untuk elemen form yang input type sama dengan text sama password dan satu lagi text area. Untuk yang ini berarti kita menggunakan style sendiri. Tadi saya stylenya div tutup div style color red ya. Nah, lalu bagaimana ketika datanya sudah ada yang benar? Misalnya saya input ya, teman-teman lihat atau lihat di database aja. ISBN yang masih bisa 113 sama 114 ya. 113 sama 114. Mungkin 113. Nah, ini kan nggak error ya. Teman-teman harusnya kalau nggak error, yang lain masih error, yang sudah diinput tetap ada. Jadi kita nggak capek-capek lagi ngetik data yang sudah diinput, apalagi di sini yang salah di ujung sini gitu ya teman-teman ya. Yang berarti kita harus nginput lagi dong, udah nginput panjang ISBN-nya kan. Nah, harusnya seperti itu. Oleh karena itu teman-teman di dalam slide untuk mencetak data yang sudah diinput sebelumnya dan valid dan benar, nanti di atribut value di inputannya dikasih set value, lalu di echo ya, echo set value nama elemen formnya ya. Saya ambil saja dari yang sudah jadi. Nah, ini teman-teman adanya di ISBN ya, di value. Nah, ini value-nya. Kita atribut value-nya belum ada nih ya. Mulai dari ISBN. Nah, ini ya, input type sama dengan bla 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 bla. Ya, ini di enter juga boleh teman-teman ya, nggak muat ya. Lalu teman-teman di sini boleh nih value-nya sebelum setelah type text ya. Nah, ini ISBN. Lalu yang judul. Nah, text area dia tidak ada atribut value, adanya di antara text area tutup text area. Nah, teman-teman tidak ada atribut value, berarti dia hanya echo set value judul saja. Nah, ini nggak ada ya. Ganti apa? Judul. Kita simpan dulu. Dua dulu ya, tes dulu. Shift reload teman-teman. Nah, kan ada ya, coba diketik judulnya tes. Simpan lagi. Tesnya ada. Oke, jadi kita kalau yang sudah valid nggak perlu ngetik lagi tahun cetak dan seterusnya sampai akhir ya. Tahun cetak input type sama dengan teks. Nah, ini class control di enter aja. Kita letakkan setelah tipe teks.
Nah, value set value ini tahun underscore cetak. Oke, simpan. Lalu stok. Nah, setelah input type sama dengan teks, kelasnya di enter aja ke bawah. Ya, ini spasi. Value set value teman-teman ini stok. Ya, coba dulu. Tahun cetaknya tahun 2019, stoknya 10. Bang. Oke, ada semua ya. Nah, pengarang penerbit pengarangnya Siti Aminah, saya simpan lagi. Tapi Siti Aminahnya nggak ada. Gimana nih teman-teman? Ya, di sini untuk select option sudah ada value. Option, select option di kategori juga ada value. Gimana caranya teman-teman? Caranya ada logic. Ya, teman-teman menampilkan kesalahan pada elemen form input. Yang ini text area ya, di antara text area tutup text area tadi ya. Echo set atau tanda tanya sama dengan juga boleh, set value judul ya. Lalu teman-teman setelah itu pada select. Nah, di sini ada logic menggunakan ternary. Jika set value pengarang kan pakai set value ya untuk menampilkan data lamanya ya. Yang valid dibandingkan dengan value yang ada di option value PGID, nanti selected, terselected, terpilih ya, disimpan oleh variable cell. Kalau nggak sama ya berarti tidak terselected gitu ya. Berarti ada variable cell di setelah option value spasi selected atau tidak terselected tergantung dengan kondisi gitu ya. Baik, saya ambil saja yang sudah jadi teman-teman. Nah, ini ya pengarang. Pengarang ya, teman-teman. Mana pengarang? Pengarang. Dalam looping. Nah, di sini di area looping, teman-teman ya. Nah, jika set value pengarang itu sebut dengan PGID maka terselected. Nah, maka di sini options value pasti kita cetak dengan echo gitu ya. Di sini variabel apa tuh cell. Di atas variabelnya cell selected. Oke, saya simpan teman-teman. Saya refresh. Tadi Siti Aminah ya. Oke, sekarang berarti kita lakukan lagi untuk yang di penerbit di loopingnya. Nah, ini ya looping for each and for each. Nah, ini untuk menampilkan data lama ketika dia valid. Jadi nggak perlu input lagi. Ini set value-nya penerbit sesuai name elemen form penerbit. Terselected variabel sama-sama cell nggak masalah karena beda looping ya, beda area looping. Ini setelah option value spasi kita echo tanda tanya sama dengan tutup PHP variabelnya cell juga $cell. Oke, saya simpan ya. Oke teman-teman ya, kalau untuk radio button bukan selected, checked ya. Berarti di dalam looping juga di sini radio button. Ini jangan cell, nama variabelnya mungkin checked ya. Jika set value kategori gitu ya, disesuaikan dengan field name dengan name elemen formnya sama dengan apa nih di sini? Cut ID. Samakan dengan variabel di option value di select di tipe radionya cut ID bukan terselected melainkan terchecklist gitu ya. Checked. Nah, gitu ya. Ini variabelnya check. Berarti setelah input tab radio name kategori value spasi di sini ya. Kita cetak lagi echo ya. Variabel apa teman-teman? Check. Oke. Kita pilih penerbitnya Yudhistira, simpan. Ya, tinggal satu lagi atau nanti kita input juga nih ya. Nah, kita input misalnya asalnya ya pertanian, kita pilih gambarnya ini misalnya ya warna kuning. Oke, apakah berhasil tersimpan? Oh, penerbit wajib diisi. Penerbitnya tadi nggak keisi ya.
Oke, sudah berhasil. Ya. Demikian teman-teman pembelajaran tentang validasi form di dalam CI versi 4 ini. Tadi diawali di dalam controllernya membuat fungsi konstruktor, ya, memanggil helper form. Karena form dulu ya, URL nanti bisa menyusul. Lalu di sebuah fungsi yang processing form, di store atau nanti di update, diawali memanggil helpernya, buat rule masing-masing elemen form, beserta pesan errornya, lalu di logic kalau nggak valid dibalikin ke halaman formnya beserta pesan errornya, tapi kalau valid ya diproses seperti biasanya gitu ya. Terakhir pesan errornya ditampilkan di form, bisa tadi di paling atas semuanya, di looping gitu ya, nggak di looping sih, dipanggil list errornya, tapi ini saya skip ya. Ketika terjadi error kita tampilkannya per elemen, diawali dengan mengganti kelas dari elemen formnya invalid, tapi dengan logic jika terjadi error di elemen tersebut, maka yang tadinya hanya form control menjadi form control is invalid ya. Lalu pesan errornya menggunakan elemen bootstrap invalid feedback, nanti warna merah. Ini hanya berlaku untuk input type sama dengan text area ya. Kalau select option kita buat tadi CSS-nya sendiri. Nanti dicetak validation get error sesuai dengan name elemen formnya. Ada ISBN, ada judul, dan seterusnya. Demikian teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.